Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para sahabat pendidikan, di era kolaborasi seperti sekarang, kita tidak bisa berjalan sendiri, termasuk dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas betapa pentingnya membangun jejaring atau networking dan menjalin kemitraan atau partnership serta bagaimana strateginya agar pendidikan Islam semakin berkembang, semakin maju dan berdampak. Sahabat pendidikan, jejaring atau networking adalah proses membangun hubungan yang saling menguatkan antara individu atau lembaga-lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini bisa berarti hubungan antara madrasah, pondok-pondok pesantren, dan sekolah-sekolah Islam hingga lembaga pendidikan non-formal harus saling terkait dan saling berhubungan. Mengapa ini penting? Karena dengan jejaring kita bisa saling bertukar ilmu, bertukar metode pembelajaran, bertukar kurikulum, bahkan solusi dari berbagai tantangan pendidikan yang kita hadapi. Misalnya, sebuah pesantren di daerah bisa belajar manajemen pendidikan dari madrasah unggulan di kota. Atau sebaliknya, sekolah di kota bisa belajar kearifan lokal dan nilai-nilai keislaman kontekstual dari lembaga-lembaga pendidikan di pedesaan. Jadi, kemitraan atau partnership adalah kolaborasi formal antara dua atau lebih pihak yang saling menguntungkan. Dalam pendidikan Islam, kemitraan bisa dilakukan dengan banyak pihak, baik pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga zakat, CSR perusahaan, bahkan dengan komunitas masyarakat. Contohnya, kemitraan dengan Basnas bisa membantu pendanaan beasiswa yang bagi siswa yang kurang mampu. Kemitraan dengan universitas bisa meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan atau diklatsar. Bahkan kemitraan dengan media sosial atau startup pendidikan Islam bisa memperluas jangkauan dakwah dan pembelajaran digital. Lalu, bagaimana cara membangun jejaring dan kemitraan yang efektif? Berikut beberapa strategi praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mulailah dari internal. Pastikan lembaga kita terbuka terhadap perubahan dan siap membangun kolaborasi. Visi dan misi harus jelas dan selaras. Dan yang kedua, identifikasi potensi dan kebutuhan. Apa yang bisa kita tawarkan dan apa yang kita butuhkan, ini akan memudahkan kita mencari mitra-mitra yang cocok. Dan yang ketiga, aktif dalam forum dan komunitas pendidikan. Mengikuti seminar, workshop, atau forum pendidikan Islam, baik secara offline maupun online, ini tempat yang ideal untuk membangun jejaring sosial, jejaring mitra yang baik. Kemudian yang keempat, gunakan media digital. Menggunakan platform seperti website, media sosial, atau aplikasi pendidikan untuk menunjukkan kiprah lembaga kita dan membuka ruang kolaborasi. Jalin hubungan personal
Jangan hanya formalitas. Bangun kepercayaan dan komunikasi yang hangat, kolaborasi yang kuat, lahir dari hubungan yang tulus. Selanjutnya, jejaring dan kemitraan yang kuat akan melahirkan inovasi, membuka akses, dan mempercepat transformasi pendidikan Islam. Kita akan lebih siap menghadapi tantangan zaman, terutama dalam era digital dan globalisasi saat ini. Yang paling penting adalah pendidikan Islam akan lebih inklusif, akan lebih modern, dan tetap berakar pada nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, sahabat pendidikan, sudah saatnya kita melangkah bersama dengan jejaring yang luas dan kemitraan yang kuat. Pendidikan Islam akan menjadi kekuatan besar yang membangun generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing. Mari kita buka pintu kolaborasi, karena pendidikan bukan tugas satu pihak, tapi tanggung jawab bersama. Demikian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, mari kita perbaiki sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.